rangkaian acara, yaitu ada 30 hari pameran, 13 talk show, 14 workshop, 14 pemutaran film bioskop rakyat melalui Maxstream, dan lomba vlog anak, fitur video, serta film pendek. Bapak Ibu kembali hadir dalam workshop hari ke-6 sesi 2 ini dengan tema latihan automation dari BBPLK Kemenaker Bekasi. Pembicara hari ini pasti luar biasa semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Namun pertama-tama saya akan memperkenalkan bridging speaker kami pada hari ini, yaitu Bapak Suyanta STMT. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membacakan CV Bapak Suyanta sebagai berikut. Bapak Suyanta merupakan kelahiran Klaten, Jawa Tengah. Saat ini dipercaya menjadi instruktur media Kemenaker. Sebelumnya ia pernah juga ditempatkan di BBLKI Serang sebagai staf penyelenggara pelatihan. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Teknik Elektro dan pasca sarjana jurusan Teknik Industri di Universitas Mercu Buana Jakarta. Uji kompetensi yang pernah diikutinya antara lain yaitu uji kompetensi teknisi instalasi fiber optik atau Fiber Optic Installation Technician pada 2020, uji kompetensi penginstalan stasiun bumi mobile, Installation of Mobile Earth Station pada 2018, uji kompetensi pengoperasian kendali sistem kelistrikan dan pneumatik berbasis PLC pada 2017, serta asesor kompetensi di berbagai jenis keahlian. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung aja akan menyerahkan acara ini kepada Bapak Suyanta. Bapak Suyanta, silakan Pak dilanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi buat kita semua. Terima kasih bertemu lagi dengan kami, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, dalam acara Voice Festival tahun 2020, yang pada hari ini adalah dengan materi terbaru, yaitu tentang automation. Berbicara tentang otomasi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah tentang kontrol, di mana kontrol yang pertama itu kita membahas tentang sekuen kontrol mesin, yaitu di sini berbicara tentang tentang kendali motor, itu mengenai rangkaian direct online, terus 1 pas, 3 pas, start data sampai forward reverse dan start data. Itu untuk yang secara konvensional. Masuk kepada tahapan yang lebih tinggi, yaitu tentang PSC, Programmable Logic Control, di mana Programmable Logic Control ini adalah lebih spesifik daripada si sekuen kontrol motor. Ada beberapa keuntungan menggunakan PSC dibandingkan dengan sekuen kontrol motor. Di antaranya adalah wiringnya sedikit, pengoperasiannya lebih gampang, dan kalau ada permasalahan itu akan mudah sekali untuk ditemukan. Untuk menyingkat waktu supaya kita akan lebih mendalami lagi tentang otomasi, untuk itu kita akan masuk kepada pemateri pertama. Sebelum masuk pemateri 1, saya akan membacakan CV daripada pemateri 1 atau narasumber pertama. Beliau adalah Bapak Barita Matupanababan, ST. Beliau lahir di Sosor Sigota, Kota. Saat ini sebagai instruktur di BBBLK Kemenaker. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan teknik di Banda Aceh. Sejumlah aktivitas telah banyak beliau ikutin, di antaranya adalah sertifikat kompetensi tentang metodologi pada tahun 2019, pelatihan mikrokontrol pada tahun 2019, serta pelatihan PCB design pada tahun 2019, serta beberapa uji kompetensi, di antaranya adalah uji kompetensi audio video, serta pelatihan tentang training need analysis pada tahun 2015. Itulah beberapa, masih banyak lagi sebenarnya pengalaman yang beliau dapatkan pada saat menduduki sekarang mengampu di kejuruan elektronika. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Barita Matupanababan untuk memberikan materi tentang automation. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator atas segala kesempatannya yang diberikan kepada kami pada hari ini untuk memaparkan daripada program-program elektronika
pada tahun 2021. Nah, kejuruan elektronika ini adalah salah satu kejuruan unggulan sesuai dengan Kepmen nomor 23 2017. Kejuruan elektronika ini mempunyai 10 program untuk tahun 2021. Nah, di dalam 10 program ini terdapat 44 paket pelatihan berbasis kompetensi. Nah, ditambah lagi 1 pelatihan didas instruktur elektronika yang di tahun 2019 itu terjadi penundaan karena akibat COVID-19. Nah, untuk program-program tersebut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada program embedded system, di mana jumlah daripada paketnya ini ada 3 paket. 1 itu untuk boarding, 2 untuk non-boarding. Nah, boarding ini apa sih? Non-boarding ini apa sih? Seperti itu. Nah, boarding ini adalah pesertanya yang diasramakan, di mana peserta ini dari seluruh Indonesia. Nanti akan kami rekrut ke daerah-daerah untuk mengikuti pelatihan yang ada di BPBLK Bekasi. Nah, dan untuk non-boarding ini adalah pelatihan yang tidak diasramakan. Pada umumnya pesertanya ini adalah di wilayah Bekasi. Nah, yang kedua, pengoperasian industrial manufacturing selama 300 jam pelatihan. Pengoperasian industrial manufacturing ada 3 paket untuk boarding, ada 3 paket untuk non-boarding, jumlahnya 6 paket pelatihan. Untuk paket yang ketiga, teknisi embedded system microcontroller, di mana paket ini boardingnya ada 2, non-boarding 3, totalnya ada 5. Nomor 4, teknisi instalasi satelit ataupun yang disebut dengan VISA selama 260 jam pelatihan. Jumlahnya ada 7 paket. Yang kelima, teknisi instalasi fiber optik selama 260 jam pelatihan. 260 jam pelatihan yang berarti ini tidak lebih dari 1,5 bulan lamanya. Nah, untuk paket yang ke-6 itu ada instrumen dan kontrol. Instrumen dan kontrol ini 260 jam pelatihan. Jumlah paket kita itu ada 6 paket di tahun 2021. Dan yang ke-7, teknisi telepon seluler untuk perangkat lunak. Jumlahnya ada 6 paket. Dan yang ke-8 ada teknisi audio video. Ini ada 2 paket khusus untuk teknisi audio video ini. Ini adalah program baru, yaitu program blended. Ini kita laksanakan secara online dan offline. Dan yang ke-9, teknisi pemeliharaan otomasi 4.0 atau yang disebut dengan maintenance industrial automation 4.0. Nah, pelatihan ini 960 jam pelatihan. Ini kurang lebih 7 bulan. Pelatihan ini adalah merupakan pelatihan termasuk unggulan daripada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, khususnya elektronika. Dan yang terakhir, ini adalah jurusan teknisi mekatronik, yang secara teknisnya ada 1.200 JP, jam pelatihan, lamanya 1 tahun. Dan program ini masih program baru, dan akan dilaksanakan di bulan Januari. Nah, adapun penjelasan-penjelasan daripada setiap program ini kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemrograman sistem berbasis IoT atau disebut dengan Internet of Things adalah suatu konsep yang menghubungkan perangkat satu dengan yang lain dengan bantuan internet. Apa sih tujuan daripada pelatihan ini? Nah, tujuan daripada pelatihan ini peserta kompeten di dalam merancang program microcontroller berbasis IoT. Yang kedua, pengoperasian manufacturing system. Kalau kita lihat sekarang kebutuhan sumber daya manusia ya, yang sangat kompeten di dalam dunia industri, setiap tahun terus meningkat. Dan sekarang sudah eranya 4.0. Nah,
adapun tujuan daripada pelatihan ini, peserta kompeten di dalam mengoperasikan peralatan berbasis PLC, pneumatik, dan robotik. Nah, yang keempat, itu ada program teknisi embedded system microcontroller, di mana peralatan elektronika yang sekarang semakin berkembang dan secara otomatis itu adalah sebuah kebutuhan. Maka kita itu mendesain sebuah program untuk bertujuan untuk peserta itu kompeten dalam membuat program kontrol dengan memanfaatkan microcontroller ataupun Arduino. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan berbasis kompetensi teknisi satelit VISAT. Tujuannya adalah agar peserta itu kompeten untuk mengkonfigurasi sistem komunikasi satelit. Dan peserta juga kompeten dalam menginstalasi peralatan komunikasi satelit. Dan untuk program yang berikutnya, itu program pelatihan teknisi instalasi fiber optik, di mana di sini pelatihan ini bertujuan yang pertama, peserta kompeten menginstalasi fiber optik. Yang kedua, peserta kompeten dalam menyambung secara fusion splicer. Dan yang ketiga, kompeten dalam menyambung fiber optik menggunakan optical time domain reflectometer atau yang disebut dengan OTDR. Dan yang terakhir, peserta itu kompeten di dalam mengevaluasi hasil daripada penyambungan tersebut. Nah, yang berikutnya ada itu program instrumen dan kontrol. Instrumen dan kontrol ini sangat penting di era sekarang, karena di sini ada instrumen, berarti kita itu dalam proses pengukuran dan pengontrolan. Nah, tujuan daripada pelatihan ini agar peserta kompeten untuk melaksanakan pekerjaan pada area tugas instrumen dan kontrol sesuai dengan SOP-nya. Nah, dan program yang berikutnya adalah program teknisi seluler, reparasi perangkat lunak. Adapun tujuan daripada program ini untuk pesertanya kompeten di dalam memperbaiki kerusakan software maupun pesertanya kompeten memperbaiki secara hardware. Nah, untuk teknisi audio video, program ini kita buat sebuah pilot project ya di tahun 2021 sebagai program blended, di mana pelaksanaannya ini 30% melaksanakan secara online dan 70% dilaksanakan secara offline. Dan pelatihan ini peserta kompeten merakit audio dan memperbaiki kerusakan pesawat secara video. Nah, dan yang terakhir untuk program kita itu ada disebut dengan teknik mekatronika atau teknisi 1 tahun. Program ini adalah program perdana untuk kejuruan elektronika, dan program ini akan dilaksanakan di bulan 1. Nah, bertujuan untuk peserta kompeten dalam merancang, merakit, mengoperasikan, memelihara, serta mampu untuk commissioning peralatan pneumatik dan robotik berbasis PLC dan IoT. Nah, program yang lanjutan ini ada program Diklat Dasar Instruktur, yang mana di tahun kemarin program ini sempat kita tunda karena COVID-19 melanda Indonesia ataupun melanda dunia. Nah, adapun tujuan daripada program ini agar pesertanya kompeten di dalam mentransfer ilmu pengetahuan ataupun knowledge-nya, begitu juga dengan keterampilannya dan sikap. Dan serta peserta mampu di dalam metodologinya, baik secara mengevaluasi hasil belajar, mendesain, mengadaptasi dan membuat alat pendukung, ataupun pembuatan proses pembelajaran. Nah, tadi kita sudah berbicara program-programnya. Di sini adalah salah satu daripada kegiatan kita untuk membantu COVID-19 ya.
kejuruan elektronika itu membuat pelatihan yang disebut dengan pelatihan refocusing COVID-19, yaitu dengan membuat wastafel otomatis. Dan hasilnya kita bagi-bagikan baik ke belga komunitas, baik ke Pemda, baik ke pusat, semuanya kita bagi-bagi hasil daripada pelatihan tersebut. Nah, kalau kita sudah berbicara program, berarti kita akan berbicara daripada komposisi instrukturnya. Sampai di mana sih instruktur daripada kejuruan elektronika ini? Nah, instruktur daripada kejuruan elektronika itu berjumlah 31 orang. Dan semuanya sudah mempunyai sertifikat kompetensi, baik metodologi, baik kompetensi ahli, ataupun kompetensi secara teknis. Nah, berapa sih jumlahnya? Untuk kompetensi teknis di 16 bidang teknis, seluruh instruktur daripada kejuruan elektronika itu mempunyai 104 total sertifikat dari BNSP. Nah, kalau kita lihat daripada data kompetensinya sebagai berikut ya. 1 instalasi listrik ada 3 orang, metodologi pelatihan ada 16 orang, operator metodologi, dan totalnya 104 daripada jumlah sertifikat yang ada yang kita punya, sertifikat kompetensi daripada instrukturnya. Kalau sudah kita berbicara tadi dengan program, berbicara tadi kita itu tentang instruktur, sekarang bagaimana sih alat-alat prakteknya, bagaimana sih labnya? Nah, ruangan elektronika itu sangat besar di BBLK Bekasi, terdiri dari 52 ruangan, yang mana 14 ruangan teori, 36 ruangan praktek, dan 2 ruangan instruktur. Nah, di sini salah satu contohnya, untuk daripada alat pengukuran itu, kita sajikan di sini, pengukur alat-alat kita itu lumayan canggih, baik pengukuran frekuensinya, pengukuran tegangannya, pengukuran daripada amplitudonya. Ini kita punya lab pengukuran tersendiri. Dan untuk ruangan penyolderan kita punya tersendiri. Ruangan penyolderan ini adalah sebagai alatnya, dan ini adalah sebagai untuk softwarenya, untuk software. Dan ini adalah untuk otomasi, peralatan-peralatan otomasi. Dan ini adalah peralatan daripada robot. Dan ini untuk fiber optik, semuanya kita lengkap ya Bapak-Bapak ya. Dan yang terakhir ini adalah kita punya peralatan di outdoor. Gitu ya. Nah, kejuruan elektronika itu bukan hanya untuk tempat pelatihan, kita itu juga tempat sebagai TC ya, untuk ASEAN Skill Competition. Ada juga World Skill Competition. Nah, kejuruan elektronika itu merupakan tempat pelatihan bagi calon kompetitor ASC dan World Skill, yang mana di tahun 2015 kita mendapatkan excellence, 2016 kita dapat gold dan excellence, 2017 kita dapat excellence, 2018 kita dapat gold, 2018 kita dapat silver juga, dan di 2019 kita dapat excellence, dan di 2020 karena COVID kegiatan ini ditunda. Nah, kalau kita pengembangan daripada program-program kami sangat membutuhkan saran-saran daripada pihak-pihak industri. Adapun MOU kami dengan pihak-pihak industri, antara lain MNC Vision kita bekerja sama, Huawei kita bekerja sama, Sky Vision kita bekerja sama, Pacific Satelit Nusantara juga kita bekerja sama, PT Berka kita bekerja sama, begitu juga dengan Nextwave dan Serindo. Nah, tadi kami sudah memaparkan bagaimana program, bagaimana kejuruan, bagaimana alat-alat kami, dan bagaimana kerjasama kami dengan pihak-pihak industri. Dengan ini saya sangat berharap kepada pemerintah, BUMN, dan pihak industri di dalam mengembangkan program elektronika ini, mari kita sama-sama berbuka diri. Semuanya ini untuk negara kita yang tercinta,
untuk rakyat kita, biar tingkat daripada pengangguran itu semakin kecil. Terima kasih untuk hari ini. Salam kompeten buat kita semuanya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Barita atas materi pengenalannya yang telah memberikan beberapa penjelasan tentang kejuruan otomasi yang ada di BPLK Bekasi. Di antaranya beliau tadi telah menjelaskan tentang program yang ada di BPLK Bekasi, sarana dan prasarana, serta SDM pendukung, dan insya Allah di 2021 banyak sekali program-program yang bisa kita ikuti latihan di BPLK Bekasi. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan yaitu pemateri kedua atau narasumber kedua. Narasumber kedua atau pemateri kedua, beliau adalah Bapak Yuryandi Periantasum Eko Haryono, ST.MSI. Beliau lahir dari Semarang, Jawa Tengah. Saat ini ia sebagai instruktur madya di BPLK Kemnaker. Sebelumnya di BPLK Kemnaker ia mempunyai banyak sekali pengalaman, yaitu pada saat di swasta. Salah satunya adalah di PT Masaro Radiocom dan juga menjadi staf engineering di PT Sinar Sosro. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Teknik Elektro di Universitas Diponegoro Semarang dan menyelesaikan magisternya jurusan Kajian Ketenagakerjaan di Universitas Indonesia. Banyak sekali uji kompetensi yang beliau dapatkan pada saat beliau mengampu menjadi instruktur di kejuruan elektronika di berbasis PLC, serta kompetensi di instalasi FO atau fiber optik, serta metodologi pelatihan dari BNN, dan masih banyak sekali kompetensi-kompetensi yang beliau miliki. Sehingga beliau sekarang menduduki instruktur madya di Kemnaker, khususnya di Balai Besar Latihan Kerja Bekasi. Untuk itu, saya berikan kesempatan untuk Bapak Yuryandi Periantasum Eko Haryono. Mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu otomasi. Tadi sedikit sudah disinggung oleh moderator kami, Bapak Suyanta. Otomasi itu tidak lepas dari pengendalian atau kontrol. Oke, maka kita bahas dulu satu-satu. Apa itu otomasi? Lanjut. Oke, otomasi itu kalau kita lihat itu di setiap lini kehidupan itu pasti ada namanya, kita pernah dengar otomasi ya. Jadi orang dulu awalnya adalah menggunakan manual, sistem manual, mencuci menggunakan manual. Sekarang semua sudah menggunakan teknologi otomasi, itu termasuk mesin cuci. Jadi dari semua sisi kehidupan itu sudah menggunakan sistem otomasi. Kalau kita lihat di sini, di sistem produksi dulu itu kalau kita menggunakan operator yang digerakkan oleh manusia untuk mengendalikan suhu di suatu ruangan atau suatu plant, itu menggunakan operator, dia selalu melihat temperatur gauge, tapi sekarang sudah beralih. Jadi peranan manusia itu digantikan oleh kendali-kendali. Salah satunya adalah ada PLC, ada, kalau di sini contohnya adalah kendali menggunakan HMI, yaitu dikendalikan dengan PLC. Lanjut, Mas. Oke, apa itu industrial automation? Industrial automation adalah jadi penggunaan mekanik elektronik sistem yang berbasis komputer, PLC maupun mikrokontrol itu untuk menggantikan fungsi-fungsi yang tadi dikerjakan oleh manusia untuk menyelesaikan tugas manufaktur. Jadi di situ tidak lepas dari namanya sistem kontrol. Sistem kontrol itu akan bekerja kalau kita berikan input sehingga menghasilkan output yang dikehendaki. Oke, lanjut. Oke, di sini ada penggambaran beberapa contoh input, yaitu push button, ada limit switch,
ada sensor, kemudian ada rotary encoder. Itu semua menjadi input ke dalam sebuah sistem kendali. Kalau dulu kendalinya lebih banyak ke mekanik, ya kendali mekanik pun sampai sekarang pun masih banyak digunakan, atau kendali listrik seperti relay atau kontaktor atau timer. Kemudian mulai berkembang ke kendali elektronik, ada microcontroller, kemudian ada yang sekarang lebih banyak digunakan di industri adalah menggunakan PLC atau Programmable Logic Control. Semua itu untuk menggerakkan output atau motor, ada pneumatik, ada pemanas, ada lampu, dan lain sebagainya. Oke, sistem kontrol, kalau kita bicara otomasi, sebetulnya banyak. Tapi kalau yang kita ajarkan di BPBLK Bekasi itu, ada sistem kontrol yang menggunakan pneumatik, ada menggunakan hidrolik, atau menggunakan elektropneumatik dan hidrolik. Kemudian ada electrical control, atau lebih sering disebut sequence control mekanik, itu menggunakan relay-relay, kontaktor, timer, dan lain sebagainya. Kemudian ada electronic control, itu yang tadi ada program embedded microcontrol, itu salah satu pengendaliannya dengan elektronik. Kemudian yang terakhir adalah PLC, pengendalian dengan PLC yang mungkin ini. Oke, kita masuk ke salah satu contoh pengendali, yaitu PLC. Kalau secara harfiah PLC itu apa? PLC itu adalah, kalau dari harfiahnya, Programmable Logic dan Controller. Kata kuncinya ada di ketiga itu, yaitu controller atau pengendali. Pengendali yang seperti apa sih? Kalau di kendali SCM itu kita lakukan pengendalian dengan cara di wiring atau hardware, ya. Jadi kita lakukan wiring. Kalau misalkan kita mau mengganti sistem atau rangkaian kendalinya, ya harus kita bongkar lagi, kita ganti lagi. Tapi kalau PLC enggak. Kalau PLC itu cukup diganti programnya, sedangkan wiringnya tetap, dan dia beroperasi secara logik dari program yang kita buat. Oke. Secara garis besarnya atau bloknya, PLC yang di kita itu ada yang sistemnya modular, ada yang sistemnya compact. Salah satu contoh modular itu adalah PLC Siemens. Yang compact adalah Mitsubishi. Kalau compact biasanya di situ untuk satu dayanya sudah menyatu dalam satu blok. Di situ untuk mensuplai apa? Mensuplai satu CPU, kemudian ke perangkat inputnya dan perangkat outputnya. Kemudian yang menjadi otaknya adalah CPU atau prosesornya di situ. Kemudian dia ada memorinya untuk menyimpan instruksi yang kita buat. Kemudian ada modul output input dan modul output. Oke. Kalau bahasa pemrograman yang di PLC itu ada banyak ragamnya. Salah satunya adalah ladder. Selain ladder ada statement list, ada function block. Nah, ini salah satunya adalah ladder diagram. Kalau kita bicara input itu cuma ada dua kondisi. Inputnya itu dalam bentuk kontak atau kontak, ya, seperti terlihat seperti itu di situ. Itu ada yang normally open, ada yang normally close. Kemudian kalau output itu berbentuknya adalah sebuah coil.
outputnya akan menerima sumber. Tapi kalau sumber di inputnya kita lepas, outputnya juga akan, ya hanya dua kondisi ya, jadi 0 atau 1. Ketika inputnya kita kasih sinyal 1, outputnya akan menghasilkan sinyal 1. Kalau inputnya 0, outputnya juga Pak Suyanta, di sana suaranya hilang, Pak. Sinyalnya apakah stabil, Pak? Kayaknya agak naik turun. Gimana Pak Suyanta? Sudah tersambung kembali Pak dengan para pembicara? Pak Suyanta masih di mute Pak, mic-nya. Halo, halo. Iya Pak. Pak Yuri, coba silakan diberikan suaranya Pak Yuri. Halo. Pak Yuri. tes. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Nggak ada suaranya. Halo, Bu. Lancar Pak, silakan Pak, dilanjut Pak. Oke, lanjut Pak Yuri. Oke, ini ada kontak yang normally open seperti contoh di atas. Jadi kalau normally open itu output akan menyala atau bernilai 1 jika inputnya diberi sinyal 1. Kebalikannya, jika normally close, kita di input belum kita kasih sinyal atau masih 0, outputnya sudah mengeluarkan sinyal 1. Jadi kalau inputnya kita tekan atau kita beri sinyal, outputnya menjadi 0. Kebalikan dari yang normally open tadi. Oke, lanjut. Satu, dua. Oke, lanjut Pak. Oke, silakan.
Oke, mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau inputnya lebih dari satu, itu ada dua kondisi. Input itu mau dipasang seri atau dipasang paralel. Kalau dipasang seri, itu namanya rangkaian N. Seperti digambar di situ, ada dua buah input dipasang secara seri. Maka rangkaian itu disebut N. Jika inputnya salah satunya bernilai 1, kalau dua-duanya tidak bernilai 1, maka outputnya tidak akan nyala. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, itulah instruksi N. Kemudian untuk instruksi OR, lanjut. Instruksi OR itu artinya atau percabangan. Jadi output akan menyala jika salah satunya diberi sinyal 1. Jadi kita untuk menuju ke Y bisa lewat X0 atau lewat X1. Jadi kalau input lebih dari 1, tadi saya sampaikan ada dipasang seri itu N, kalau dipasang paralel itu OR. Oke, lanjut. Oke, kalau namanya otomasi, basicnya adalah disebut rangkaian holding. Ya, jadi kalau kita tekan satu tombol, kita tidak harus menekannya terus supaya sebuah motor itu menyala. Tapi cukup sekali tekan tombol start, motor itu akan langsung nyala. Dan dia tidak akan mati walaupun tombol startnya tadi dilepas. Itulah rangkaian holding atau penguncian. Di situ ada salah satu contoh rangkaian holding yang sederhana. Ada dua buah input, yaitu X1 sebagai tombol on, X2 sebagai tombol off atau stop. Jika X1 kita tekan, maka Y1 akan menerima sumber dan dia bernilai 1, dia akan nyala. Kalau Y1 menyala, otomatis anak kontaknya akan menyala. Ketika anak kontaknya menyala, X0 itu kita lepas, X1 kita lepas, Y1 akan tetap menyala. Dia akan terus menyala sampai tombol stopnya kita tekan. Sehingga sumber yang di Y1 akan putus. Ini contoh sederhana untuk otomasi menyalakan sebuah kontaktor atau motor. Oke, lanjut. Oke. Untuk yang di pelatihan di kita bisa dilihat di sini salah satu contoh pelatihan kami di bidang otomasi. Silakan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran program pelatihan otomasi industri. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari tentang materi Automatic Production Line atau APL. Setelah selesai menyaksikan video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami dan menjelaskan tentang alur kerja sistem Automatic Production Line atau APL. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita sudah belajar berbagai unit kompetensi. Yang pertama, masalah mengoperasikan peralatan kelistrikan, kemudian sistem kelistrikan, pneumatik, elektropneumatik, dan yang terakhir PLC ya. Nah, untuk apa kita belajar semua itu? Ya, hasil akhirnya adalah untuk mengoperasikan sebuah operasi unit. Ya, ini dinamakan dengan APL atau kepanjangannya adalah Automatic Production Line. Nanti harapannya kalian sudah belajar satu demi satu tadi unit kompetensi, digabung menjadi satu, bisa mengatasi troubleshooting dan mengaplikasikan di dunia industri dalam bentuk Automatic Production Line. Nah, di dalam mesin seperti ini, karena ini miniatur jadi kecil-kecil, tapi secara fungsi sama, ya, ada kelistrikannya, ya, ada sensor, ada wiring, ya, kemudian ada pneumatiknya, ada elektropneumatiknya, sensor-sensor, dan PLC-nya juga ada pemrograman. Nah,
kita akan coba aplikasinya. Ini ada namanya feeding, ada processing, ya, ada assembly dan sorting. Feeding ini adalah untuk mempersiapkan raw material. Jadi dalam suatu produksi dia ada raw materialnya, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian baru diproses, di assembly. Nanti dia akan dimasukin produk di dalamnya. Kemudian dilakukan pengepresan di sini. Dan sortirnya dia akan mendeteksi benda terang gelap dan logam non logam. Gitu ya. Maka kita coba di proses feeding terlebih dahulu. Kalau kita tekan ya, dia akan running. Coba. Nah, dia akan siklus. Ambil lagi sampai habis. Oke, sampai habis ya. Terus sampai habis, dia akan siklus menghabiskan material, gitu ya. Baru kita akan lakukan ke proses berikutnya. Karena ini prosesnya adalah satu kesatuan. Ada processing, ada feeding, ada processing, ada assembly, ya. Terakhir di QC-nya, quality control-nya di sortir. Oke, coba saya running lagi satu, ya. Ambil satu. Kemudian kita isi material ya, kita masukkan di sini, satu, lagi, ya, dia akan ngisi ya. Cepat, sebentar, nah, tunggu, ambil, maka dilakukan pressing di sini ya. Sebentar, saya start, nah, masukkan, hati-hati. Lagi. Oke, baru proses terakhir adalah quality controlnya. Dia akan ngecek apakah bendanya reject atau oke ya. Kalau oke, dia akan masuk ke ini. Nah, ini contoh produk yang NG. Kalau NG, dia akan tersortir, jadi akan kembali ke proses sebelumnya, gitu ya. Baru nanti diambil lagi dari proses berikutnya. Tujuan kita belajar berbagai unit kompetensi tadi, dari yang basic sampai ini PLC aplikasi. Jadi sudah menjadi suatu aplikasi dalam bentuk automatic production line. Jadi ini yang kita pelajari dari semua program pelatihan yang ada, yang dinamakan dengan program Industrial Manufacturing Automatic System atau IMS ya. Ini yang kita sudah pelajari sampai akhir, muaranya adalah di sini. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, oke. Kalau cukup, kita bisa pulang dulu ya. Nah,
Bagaimana dengan penyajian video materi yang disampaikan tadi? Apakah teman-teman sudah menangkap semua informasi dan memahami isinya? Jika belum, silahkan teman-teman saksikan ulang kembali videonya hingga benar-benar mengerti. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Oke, sekarang kita lihat itu tadi kita masih menggerakkannya menggunakan memindahkannya masih tenaga manusia. Kalau kita gunakan dengan robot, silakan dilihat di video yang berikutnya. Itu sudah terintegrasi dengan robot. Ya, silahkan disaksikan. Contoh yang handy ya, dia akan dikembalikan. Oke, demikian paparan kami dari Kejuruan Elektronika. Saya kembalikan ke Bapak Suyanta sebagai moderator. Oke, terima kasih. Demikian tadi paparan dari pemateri kedua atau narasumber kedua, Bapak Yuryandi, yang membahas tentang otomasi. Selanjutnya kita masuk kepada tanya jawab. Sebelum ini ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan nanti dengan narasumber. Tapi untuk penanya 10 pertama, untuk itu silakan. Ayo mari menanyakan beberapa hal. 10 penanya pertama akan kami berikan hadiah. Nanti bisa panitia akan menghubungi untuk diberikan hadiah untuk 10 penanya. Untuk itu silahkan Bapak Ibu para pemirsa webinar hari ini, silahkan untuk menanyakan beberapa hal yang perlu ditanyakan. Karena 10 penanya pertama akan kami berikan hadiah. Sambil menunggu beberapa pertanyaan yang masuk, saya ingin menanyakan sedikit Pak Yuri. Secara PLC itu ada beberapa hal dalam programming, yaitu baik secara ladder maupun secara function block atau secara flat.
Kira-kira yang paling enak itu yang mana Pak Yuri? Apakah karena itu menurut kebiasaan ataukah karena ada trik-trik khususnya? Terima kasih. Oke, sebetulnya kalau sistem pemrograman itu lebih cenderung ke kebiasaannya. Tapi kalau yang kita lebih banyak ajarkan itu dengan menggunakan ladder diagram. Jadi kalau ladder diagram itu lebih mudah menerjemahkan dari sebuah rangkaian listrik. Kan awalnya sebelum masuk ke PLC kita ajarkan kendali pengontrol dengan kontrol listrik ya. Jadi kita ajarkan bagaimana membaca gambar secara rangkaian listrik. Itu nanti bagaimana mengkonversi ke ladder itu lebih mudah pemahamannya. Nah, itu kita lebih cenderung ke menggunakan ladder. Tapi banyak juga orang yang lebih suka menggunakan statement list atau function block. Biasanya kalau function block lebih banyak dari yang basicnya adalah dia logika menggunakan logic-logic digital ya, gerbang AND, gerbang OR itu. Tapi kalau kita ajarkan dari awalnya rangkaian listrik lebih mudah peserta itu memahaminya menggunakan ladder diagram. Oke. Oke, terima kasih Pak Yuri. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Sudah ada banyak ini pertanyaan, diantaranya adalah, yang pertama adalah dari pemerhati. Pemerhati ini menanyakan, mohon diajari cara baca diagram waktunya Pak. Ini tanyanya mungkin masalah diagram waktu di misalnya di temcat di PLC itu seperti apa cara membaca diagram waktunya, atau mungkin waktunya misalnya T diberi nilai second atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan para narasumber. Silahkan Bapak Yuri atau Bapak Barita, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sedikit menjawab ya tadi time chart atau diagram waktu ya. Jadi kalau tadi saya contohnya adalah ada sebuah rangkaian satu input, yaitu dalam kondisi inputnya adalah normally open. Itu berarti kontaknya yang posisinya terbuka, open. Jadi kalau dia belum ada sinyal, itu di chartnya itu masih 0. Tapi kalau kita tekan tombol inputnya, ya, mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya tadi. Yang itu. Ya. Oke, ambil contoh itu ya. Nah, itu ketika tombol on di X0 itu kita tekan, jadi yang awalnya belum ada sinyal atau 0, dia menjadi naik sinyalnya atau bernilai 1. Ketika X0-nya bernilai 1, Y0-nya juga akan bernilai 1. Itu sedikit tentang time chart. Oke, mungkin ada yang perlu dijelaskan. Jadi ada nggak cara-cara khusus dalam memasukkan nilai-nilainya, Mbak Bibi? Misalnya S second-nya berapa, T second-nya berapa, diisi berapa? Ada nggak? Contoh misalnya kita mengenal PLC di Omron, itu adalah tinggal memasukkan 25 misalkan gitu. Sedangkan di Siemens atau di Mitsubishi, adakah perbedaan-perbedaan yang ada di posisi cara memasukkan nilai daripada time chart atau waktu pengaturan tersebut? Silakan. Oke, berarti ini yang dimaksud adalah timer ya. Jadi kalau ini contohnya adalah satu input, satu output. Jadi kalau yang ditanyakan time chart timer itu sedikit berbeda ya. Jadi timer itu masuk instruksi internal di dalam PLC. Ya, PLC itu menggantikan fungsi timer konvensional yang ada di, kalau kita di sistem kontrol listrik ada namanya timer, itu digantikan di PLC. Itu nama ada instruksi timer. Instruksi timer itu banyak ragamnya ya, kalau di mana Mitsubishi, PLC Mitsubishi ya. Saya ambil contoh PLC Mitsubishi itu instruksinya T. Kalau di Omron itu tim. Nah, itu ketika kalau timer itu
anak ketika dia diberi koilnya, diberi sumber, itu anak kontaknya tidak langsung bekerja. Dia menunggu berdasarkan set value dari timer yang kita setting di situ. Kebetulan ini tidak ada contoh gambarnya ya. Jadi kalau kita tekan di sisi coil timernya, anak kontaknya tidak akan langsung bekerja. Tetapi dia menunggu beberapa saat sesuai dengan set value dari timer yang kita buat, baru dia nanti anak kontaknya akan bernilai 1. Oke, gitu ya. Balikan. Silakan. Oke, ini pertanyaan semoga pemerhati terpuaskan dengan jawaban yang Bapak narasumber berikan, yaitu masalah tentang cara membaca diagram waktunya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bapak Lukman. Izin bertanya Pak, apakah materi pada program teknisi telepon seluler perangkat lunak masih mengacu pada SKKNI nomor 421 tahun 2014? Mengingat perkembangan handphone saat ini, terutama bidang software, sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dibandingkan pada saat SKKNI tersebut masih berlaku pada tahun 2014. Mohon pencerahannya para narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukman ya atas pertanyaannya ya, pertanyaan tentang program seluler perangkat lunak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat daripada di SKKNI-nya, SKKNI sekarang melihat daripada teknologi sangat tidak mengikuti daripada kemajuan daripada teknologi. Apakah kita masih mengacu ke sana? Nah, karena daripada SKKNI-nya belum dicabut, kita akan tetap daripada mengacu hal tersebut, tetapi di dalam proses penyampaian materinya, kita tidak akan mengacu hal tersebut. Contohnya seperti ini ya. Nah, mungkin di SKKNI tersebut ya dijelaskan masalah masih Nokia atau masih handphone yang lama. Tetapi di dalam pemaparan kita itu sudah mengikuti yang terkini atau sudah kita melaksanakan yang sudah mengikuti zaman lah seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Lukman, apakah kita masih mengacu ke sana? Tetap kita mengacu ke sana untuk unit kompetensinya, tetapi kita itu mengikuti zaman sekarang untuk teknologi masalah-masalah ataupun media-media pembelajaran yang kita gunakan untuk teknisi handphone. Begitu Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Oke, terima kasih Pak narasumber, Pak Barita. Semoga Pak Lukman mendapat pencerahan terkait dengan apa yang ditanyakan tentang SKKNI masalah telepon seluler. Sekarang masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana dari Bapak Ahmad nih, Bapak Ahmad menanyakan, bagaimana pembuatan modul otomasi untuk dapat dipakai atau semacam plug and play-nya? Mungkin Bapak narasumber, baik Pak Yuri atau Pak Barita bisa memberikan penjelasan. Monggo, waktu dan tempat persilakan. Maksudnya modul apa? Secara langsung gitu. Pokoknya mungkin secara langsung bisa langsung dipakai itu loh, secara otomatis itu loh. Modul pelatihan atau modul pelatihan? Ya ini pembuatan modul otomasi ya, mungkin semacam kalau bisa saya sedikit jabarkan sesuai dengan pertanyaan beliau ini. Berarti misalnya kita punya program, ya kan? Program, kita bikin program semacam menjalankan suatu conveyor misalkan, berarti langsung bisa diterapkan peralatan tersebut. Nah, ini kan semacam program secara otomatis langsung di plug and play. Jadi langsung di enter, langsung jalan gitu. Jadi misalnya kalau kita menggunakan program semacam STM, berarti kan kita masih merakit secara manual. Kalau setelah ini berarti kita bisa langsung menggunakan semacam program apa yang pas untuk langsung dipakai. Seperti itu kurang lebih, Bapak Yudi. Silakan. Oke, kalau yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut, jadi kalau kita sebuah program dalam artian program otomasi itu kan kita harus belajar dulu dari awal ya, tadi seperti disampaikan di video, mulai dari sistem kelistrikannya, sistem pneumatiknya. Jadi kalau sebuah modul otomasi itu bisa bekerja ya kita harus mempelajarin dari basicnya dulu, dari wiringnya dulu. Setelah itu paham baru ke arah ke pemrogramannya.
Kalau itu sudah terpenuhi semua, baru kita bisa menjalankan sebuah modul otomasi tersebut secara utuh. Mungkin itu mungkin. Mungkin seperti itu, Bapak Ahmad. Semoga mendapat pencerahan terkait dengan pembuatan modul otomasi untuk dapat dipakai atau semacam plug and play. Jadi tidak serta-merta, jadi ada beberapa urutan yang harus dipraktekkan atau dibuat sebelum masuk kepada posisi tersebut. Selanjutnya masuk kepada pertanyaan Bapak Hardianto, menanyakan bagaimana Pak cara implementasi otomasi dengan internet opting atau kontrol jarak jauh dengan smartphone, apakah sudah bisa? Seperti itu, silakan Bapak narasumber untuk memberikan pencerahan. Oke, salah satu program kami yaitu otomasi maintenance, otomasi 4.0 itu sudah menggunakan sistem pengendalian menggunakan HP ya. Jadi kalau mengikuti pelatihan di sini untuk 4.0 itu kita ada pelatihannya di situ. Jadi kita menggunakan RFID supaya bisa tergabung atau terhubung ke kendali tersebut sehingga bisa mengendalikan melalui smartphone atau HP. Mungkin itu bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak narasumber. Mungkin ya mudah-mudahan diharapkan Bapak Ardianto mendapat pencerahan dari pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab oleh Bapak narasumber tadi. Sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Christian. Ini menanyakan secara global aja ini Kak ya. Tanya Pak, apakah ada batas usia untuk ikut pelatihan di tiap BBLK yang ada di Indonesia? Bagaimana cara mendaftarnya? Terus yang selanjutnya adalah apakah harus sesuai dengan KTP domisilinya? Seperti itu mungkin maksudnya ingin masuk ke pelatihan otomasi karena mengingat sekarang ini perkembangan di otomasi sangat pesat dan kebetulan sekarang kita sudah masuk ke zaman yang terbaru 4.0 di mana semua sudah otomatisasi. Ya baik misalnya sekarang ada smart building dan segala macamnya, mungkin ini menjadi salah satu ketertarikan bagi Pak Christian supaya bisa masuk ke pelatihan yang ada di khususnya di BBLK Bekasi ini. Bagaimana prinsipnya atau caranya? Apakah harus dibatasi umur? Apakah harus sesuai dengan KTP domisili? Silahkan Bapak narasumber. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator ya. Bagaimana sih cara masuk mendaftar ke Balai Besar Bekasi? Yang pertama ya, kita itu tidak mengenal usia ya, tidak mengenal usia. Nah, tetapi ada dasarnya yaitu umurnya itu minimal 17 tahun. Nah, dan usia maksimalnya itu kita tidak batasi. Baru yang kedua dari pendidikan ya, dari pendidikan itu kita itu tidak membatasi pendidikan ya, karena kita itu ada yang berbasis industri, ada yang berbasis kewirausahaan. Nah, mengacu daripada aturan ILO juga, balai vokasional ini tidak akan mengenal umur, maksudnya batas umurnya itu minimal 17 dan maksimalnya itu tidak terbatas. Nanti kita lihat dalam proses rekrutnya, apakah mereka masih layak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu dari proses daripada dari umur ya, dari umur ataupun dari syarat untuk masuk ke kejuruan elektronika. Nah, tetapi di dalam kejuruan elektronika itu ada hal yang sangat karena di sana kita melihat alat-alatnya ataupun bahannya kecil dan berwarna-warna, makanya untuk rabun warna kita itu tidak bisa kita masukkan ke pelatihan kejuruan elektronika. Nah, di sini ada lagi pertanyaannya, apakah akan mendapat sertifikat? Ya jelas. Nah, setelah pelatihan, bahwasanya peserta itu akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti pelatihan. Tergantung yang dipilih, kejuruan apa, program apa, dan yang kedua, apakah punya hak untuk mendapat sertifikasi dari BNSP. Nah, di sini perlu kami tekankan, seluruh program daripada elektronika itu semuanya disertifikasi, nah, dari LSP P2. Nah, apakah Anda itu kompeten
atau belum kompeten. Semuanya itu tergantung daripada penilaian daripada asesor. Nah, makanya bagaimana cara untuk mendaftar ke balai besar itu? Anda tinggal mengklik sisnaker.go.id. Di sana Anda itu bisa mendaftarkan. Ini saya tekankan lagi, sisnaker.go.id. Di sana Anda bisa mendaftar, dari manapun Anda bisa mendaftar. Yang penting Anda masuk ke linknya, ada pendaftarannya, silakan diisi, baru daftarkan. Nanti kami akan melakukan perekrutan. Nah, apakah di daerah yang lain bisa selain daripada Bekasi? Dapat, Pak. Semuanya kita itu punya program yang disebut tadi boarding. Boarding itu berarti seluruh wilayah Indonesia kita akan melaksanakan proses perekrutan. Nah, kalau untuk nanti kita akan petakan melalui daripada sisnakernya. Itu aja, Pak, untuk masalah pendaftaran untuk balai besar. Kami serahkan lagi ke moderator. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah Pak Christian mendapat pencerahan dari jawaban dari narasumber tadi. Yang pada intinya gini, Pak Christian. Pada dasarnya bisa masuk semua, yang penting kalau masuk di otomasi, kata kuncinya adalah tidak buta warna. Karena kalau sampai terjadi yang masuk pada elektronika atau otomasi tadi buta warna, itu akibatnya sangat fatal. Mungkin seperti itu kurang lebihnya, karena nanti positif dengan warna merah, negatif dengan warna biru, tidak bisa membedakan, akhirnya terbalik, itu akan menghasilkan short di alat-alat yang kita gunakan semua dan akan mengakibatkan kerusakan. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Michael, dia menanyakan, izin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi koil cat timer yang bermasalah? Mungkin Bapak narasumber bisa memberikan penjelasan, atau mungkin salah satu contohnya, misalnya kalau di koil di cat timer ini, perbedaannya koil di cat timer dengan koil yang ada di kontaktor itu sangat cukup berbeda. Kalau di koil kontaktor, berarti kalau di posisi A1, A2, ya udah nggak fungsi, berarti udah short atau terbakar. Nah, ini pertanyaan yang dari Pak Michael, izin bertanya tentang mengatasi koil cat timer yang bermasalah. Silakan Bapak narasumber, baik Pak Yuri atau Pak Berita, memberikan pencerahan kepada Bapak Michael, sehingga bisa paham tentang mengatasi permasalahan atau problematika tentang koil cat timer. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, untuk timer, jadi timer itu ada dua bagian, yaitu koil dan anak kotaknya ya. Jadi kalau koilnya itu dia akan bekerja, timer itu akan bekerja di sisi koilnya itu dapat sumber. Nah, itu kita lihat kalau kita mau ngecek apakah dia masih berfungsi dengan bagus atau tidak, itu kita cek. Kalau dia misalkan ada dua kemungkinan, dia short atau putus. Kalau short ya berarti kalau kita tes menggunakan ohmmeter atau hambatannya itu, kalau short itu berarti hambatannya sangat tinggi. Ya, jadi kalau dia sudah short ya berarti sudah pasti koil tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, ataupun putus. Ya, jadi kalau kita cek di situ tidak terhubung sama sekali, atau avometer di ohmmeternya itu tidak bergerak sama sekali, itu dia mengalami keputusan. Tapi kalau misalkan dia masih bergerak, ya di situ ada spesifikasinya biasanya. Coil timernya itu punya hambatannya berapa? Misalkan 500 ohm. Kalau misalkan kita cek mendekatin itu, berarti dia memang sudah lemah. Lemah dalam artian umur pemakaian. Jadi ketika dia umur dipakainya sudah sekian lama, memang sudah saatnya harus diganti, dia sudah tidak bisa menggerakkan anak kontaknya lagi, koil tersebut. Jadi magnetnya sudah tidak sempurna lagi. Itu mungkin bisa sedikit memberi jawaban. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak narasumber, Pak Yuryandi, yang telah memberikan penjelasan tentang bagaimana mengatasi koil cat timer yang bermasalah. Jadi intinya kalau koilnya memang sudah bermasalah, ya itu harus diganti karena terbatas daripada masalah penggunaan, lama penggunaan, dan waktu penggunaan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Perbarati.
kalau kita melihat Bapak narasumber, kita melihat pada posisi PLC sekarang atau Programmable Logic Control sendiri, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kalau zaman dulu, zaman kita masih menggunakan contohnya adalah Omron misalkan, itu masih menggunakan CPM2A. Posisi waktu itu masih menggunakan posisi yang PC atau server yang masih dalam artian masih posisi yang cukup lama. Jadi kan, tapi sekarang ini menyambung terkait dengan pertanyaan dari pemerhati tadi, ini tentang pengoperasian daripada PLC atau Programmable Logic Control. Tentang pertanyaannya adalah bagaimana bedanya tentang Profinet dan Profibus. Seperti itu. Mohon dijelaskan karena pada saat sekarang ini PLC tidak hanya dengan plug-in dengan menggunakan kabel software aja, tapi bisa sekarang menggunakan Profinet dan Profibus. Yang ditanyakan adalah apa sih bedanya antara Profinet dengan Profibus tersebut? Silahkan Bapak narasumber. Oke, mungkin sedikit, mungkin semoga bisa menjawab ya. Jadi di kami itu kalau Profinet dan Profibus, kalau Profinet itu kita untuk di PLC untuk lebih cenderung komunikasi antar PLC dengan PC atau alat pemrogramnya atau program device-nya atau PLC ke HMI. Itu komunikasinya menggunakan Profinet. Kalau dulu menggunakan serial atau COM ya, tapi sekarang perkembangan teknologi semua sudah menggunakan sistem menggunakan dari komunikasi dari PC atau ke servernya ke PLC-nya itu menggunakan Profinet atau dari PC ke HMI itu menggunakan Profinet. Sedang Profibus itu untuk komunikasi field bus. Jadi dari kendali alat kendalinya atau PLC-nya itu terhubung ke beberapa input output yang lokasinya jauh. Kalau dulu kita menggunakannya adalah menggunakan kabel ya, kabel data atau serial itu jadi satu input terhubung ke satu, jadi semacam rangkaian yang di paralel jadi banyak gitu. Kemudian kita ganti menggunakan Profibus atau field bus. Jadi hubungan antara kendali dengan I/O yang lokasinya berjauhan itu bisa menggunakan Profibus. Mungkin itu sedikit menjawab. Jadi kalau Profinet lebih cenderung ke kendali ke alat programnya atau ke HMI-nya atau ke servernya, sedangkan Profibus itu lebih ke fleet-nya. Jadi kalau I/O modul yang lokasi jauh atau ke PLC yang lain itu kita menggunakan Profibus. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Yuri. Sambil masih banyak lagi pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ini masih banyak lagi. Kita bahas sedikit Pak Yuri tentang tadi COM atau serial. Pada saat kita menggunakan PLC yang model-model lama, itu masih menggunakan COM atau serial. Sekarang sudah menggunakan Profinet atau Profibus. Nah, secara efisiensi baik dari segi waktu, segi harga, terus segi efisiensi dalam penerapan kecepatan, itu lebih cepat yang mana Pak Yuri? Antara Profinet, Profibus, dan COM tadi. Mungkin ada beberapa karena kalau kita melihat kalau menggunakan COM atau serial itu pasti price-nya atau harga yang digunakan pasti lebih murah, kurang lebih seperti itu. Pandangan saya, apakah itu bisa masuk seperti itu, Pak Yuri? Silakan. Tidak juga ya, kalau namanya serial sekarang sudah barang langka ya, apalagi sekarang di perangkat komputer untuk memprogram PC-PC sekarang sudah jarang ya ada serial. Kalau kita harus memakai serial berarti kita harus nyari konverternya dulu, konverter dari serial ke USB. Karena yang di PC atau laptop atau PC sekarang jarang ada yang menggunakan serial, biasanya di DP9 ya, DP9. Jadi kalau Profinet itu menggunakan RJ45, sedangkan Profibus itu dia menggunakan konektor Profibus sendiri, tapi itu biasanya hubungan antara PLC dengan I/O ya, tapi untuk Profinet
lebih hemat dia menggunakan Haji 45 itu. Jadi kalau sisi kehematan lebih murah sekarang yang Profinet. Oke, itu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Yuri. Jadi intinya tetap karena melihat kebutuhan sekarang, berarti kalau kita melihat kebutuhan sekarang berarti secara serial atau pot dengan dibandingkan dengan Profinet yang model sekarang berarti kan itu perkembangannya cukup jauh berbeda. Jadi intinya kalau kita menggunakan Profinet karena ini udah terbaru berarti harganya bisa lebih murah, karena kalau kita menggunakan Profiba menggunakan kom atau serial itu model yang lama dan harganya bisa lebih tinggi karena itu termasuk sekarang itu sudah jarang aplikasi atau pabrik yang menggunakan hal-hal tersebut. Untuk itu Pak Yuri, ada beberapa hal mungkin ya pengen kita sharingkan lagi terkait dengan kondisi yang sekarang ini memasuki era digital atau era industri 4.0. Pada saat sekarang kan banyak sekali hal-hal yang baru Pak Yuri. Misalnya kita mengendalikan sesuatu dengan smartphone. Kira-kira apa sih yang perlu diperkuat untuk teman-teman ini para pencari kerja supaya mereka bisa melakukan persaingan dengan para pencari kerja, trik-trik khusus dalam menghadapi persaingan yang 4.0 yang semakin hari semakin akan banyak digunakan. Bahkan nanti ke depan itu sekarang semua digunakan dengan menggunakan smartphone. Nah, apa kira-kira trik-trik khusus Pak narasumber untuk memberikan panduan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman supaya ke depan itu mereka tetap bisa bersaing dalam menghadapi industri atau perkembangan yang begitu cepat. Salah satu contohnya adalah 4.0 ini. Terima kasih narasumber, silakan diberikan pencerahan karena hari ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, perubahan itu adalah tetap akan terjadi. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, sebetulnya simpel aja, bergabung dengan kami. Ya, dengan Kejuruan Elektronika BPLK Bekasi, kami mempunyai program unggulan yaitu maintenance otomasi 4.0. Di situ akan kita ajarkan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kita ajarkan dari awal. Siapapun bisa, asal ada usaha dan kemauan untuk belajar di situ. Oke, silakan. Nah, sangat menarik Pak Yuri. Saya ingin menggeluti tentang posisi maintenance 4.0 atau 4.0 tadi. Kira-kira ini Pak Yuri, karena tadi disebutkan kalau 4.0 ini adalah di BPLK Bekasi, khususnya di Kejuruan Elektronika sendiri, itu adalah menerima siswa yang akan masuk ke posisi 4.0. Di antara tadi sudah disebutkan oleh narasumber pertama yaitu Pak Barita, di mana yang penting adalah kata kuncinya adalah tidak mempunyai buta warna. Berarti dia tidak buta warna. Trik yang apa yang maksud saya, materi apa sih yang menjadi dasar awal atau materi pokok-pokok inti yang dipelajari oleh si peserta 4.0 sendiri sehingga mereka bisa dikatakan menjadi seorang maintenance 4.0 atau 4.0, mengingat sekarang ini itu menjadi hal mutlak kebutuhan persaingan global saat ini. Silakan para narasumber bisa memberikan pencerahan sehingga para peserta ini akan paham tentang posisi 4.0 sendiri, materi yang dipelajari seperti apa, konsepnya bagaimana, dan yang terpenting adalah goalnya, tujuannya itu apa, sehingga mereka akan paham, oh ternyata di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi ini ada sesuatu hal yang menarik. Mohon maaf, dalam artian ini belum didapatkan di tempat-tempat pelatihan secara resmi, contohnya di universitas atau apa, karena kita lebih melatih kepada yang terpenting adalah di kompetensi tadi atau skill tadi, sehingga 4.0 ini menjadi sesuatu hal yang mempunyai nilai tambah yang bagus sehingga peserta bisa masuk. Yang harapan selanjutnya adalah kompetensi kita sebagai itu kan ada pelatihan, sertifikasi, dan yang terakhir adalah mereka bisa ikut di dalam persaingan penempatan. Untuk itu, para narasumber kami, baik Pak Barita atau Pak Yuri, kami meminta penjelasan terkait dengan materi di 4.0 serta apa sih yang menjadi pokok ending atau daripada tujuan di maintenance 4.0 tersebut, sehingga teman-teman tadi, para pemirsa yang mempunyai mungkin saudara, sanak famili yang belum paham akan terkonsepsi sehingga menjadi paham. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Untuk materi maintenance 4.0 atau otomasi 4.0 itu
kita akan ajarkan materinya di situ dari beberapa unit. Kita basicnya adalah dari KKNI ya, KKNI dari sektoral itu tentang otomasi. Jadi di situ kita harus belajar dari awal, yaitu dari mulai sistem kelistrikannya. Sistem kelistrikannya, dari peralatannya. Jadi kita perkenalkan ada peralatannya itu dimulai dari apa itu sensor, input-inputnya, output-outputnya motor, servo, sampai segala macam itu kita ajarkan semua. Bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara meng-wiring. Makanya tadi syaratnya kita tidak boleh buta warna apa. Contohnya sensor. Sensor itu rata-rata yang kita gunakan ada 3 kabel ya. Contoh sederhana itu. Contoh sensor proximity ada 3 kabel. Ada warna hitam, coklat, sama biru. Itu sekali kita melakukan wiring terbalik atau melakukan kesalahan ketika wiring, itu sensor tersebut akan otomatis langsung rusak. Ya, jadi itu syaratnya tidak boleh buta warna, karena kita ajarkan dari awal itu wiring itu di situ. Kemudian kita ajarkan pengukurannya, kemudian itu untuk sistem kelistrikannya. Kemudian kita ajarkan pneumatiknya. Pneumatiknya itu dari basic juga. Mungkin kalau yang selama ini tidak mengenal apa itu katup pneumatik, di sini kita ajarkan. Mulai dari katupnya, solenoidnya, apa aja penggerak dari pneumatik tersebut. Demikian juga dengan elektropneumatiknya. Hidroliknya juga kita ajarkan. Karena di industri itu tidak cuma pneumatik aja yang bekerja di situ. Ada sistem hidrolik juga, makanya itu sistem hidrolik kita ajarkan di situ. Di situ ada hitung-hitungan secara mekaniknya juga. Hitung-hitungan secara mekaniknya seperti apa. Kemudian kita ajarkan sistem robotik. Kita ada beberapa merek robot ya. Kita ada Omron, Viper itu. Kemudian kita ada Kawasaki, ada HR Robot, dan mungkin nanti untuk tahun depan ada tambahan lagi untuk robot-robotnya. Jadi di situ kita ajarkan bagaimana memprogram robot tersebut, menjalankan robot tersebut untuk menjalankan sebuah sekuen produksi. Misalkan kita ada namanya FMS, Flexible Manufacturing System. Itu dia mempunyai 2 fungsi, bisa assembling system ataupun disassembling. Untuk disassembling itu dilakukan oleh robot. Nah, itu kita ajarkan bagaimana memprogram tersebut, robot itu melakukan tugas disassembling. Disassembling jadi melepas semua bagian-bagiannya dengan cara memprogram di robot tersebut. Nah, itu nanti kita jadikan satu, kita operasikan, kita commissioning menjadi satu kesatuan. Nanti ada sistem Mechatronic Monitoring System. Nah, itu kita menggunakan teknologi 4.0 di situ. Kita ajarkan bagaimana perangkat smartphone itu bisa mengendalikan atau memonitoring sebuah proses produksi. Jadi yang kita ajarkan memang dari awal, tapi hasil akhirnya adalah satu kesatuan. Silakan Pak Murid. Ya sedikit ya menambah ini ya Pak Yuri ya. Nah, daripada intinya tadi yang ditanyakan oleh Pak Suyanto, tadi udah dijelaskan Pak Yuri ya. Ya intinya yang dinyatakan itu sebagai dia nanti jadi pemeliharaan otomasi 4.0, yang kami harapkan itu peserta itu kompeten di dalam pemeliharaan, kompeten dalam memprogram, kompeten dalam merakit, kompeten dalam mengoperasikan, serta komisi peralatan yang berbasis PLC Pak. Nah, tetapi semuanya ini adalah intinya Pak ya, tetapi masih ada sebenarnya program-program lain untuk mendukung ini. Seperti mungkin dia harus di dalam proses pengukuran, harus paham juga dia pengukuran dalam pengukuran tegangan, itu adalah merupakan program dasar daripada ataupun unit kompetensi dasar untuk mendukung daripada unit-unit kompetensi ini Pak. Seperti itu intinya Pak Moderator. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih. Besar harapan kami, Bapak Ibu pemirsa semua yang mengikuti acara ini. Saya rasa apa yang dijelaskan oleh para narasumber, baik narasumber pertama atau narasumber kedua, itu memberikan sesuatu hal yang positif
untuk kita semua, mengingat beberapa hal di tantangan ke depan itu tidak lagi mudah karena persaingan semakin ketat, dan nanti ke depan kalau kita berpikir ini udah masuk ke zaman yang udah menggunakan modernisasi semua. Contoh beberapa di antaranya adalah kita melihat perkembangan yang begitu cepat sekali. 4.0 ini semua manpower mungkin nanti akan berkurang. Untuk itu saya memberikan sedikit clue tadi terkait dengan Bapak narasumber berikan. Intinya adalah semua berawal dari KKNI atau standar dari KKNI, baik SKKNI atau KKNI. Di situ ada dua hal yang perlu kita lihat. Ada yang pertama adalah tentang mungkin yang Bapak narasumber satu lagi ini bisa memberikan penjelasan. Terkadang di kita itu ada dua hal. Kalau mengingat dari KKN itu ada secara klaster atau secara okupasi. Mungkin Bapak narasumber bisa memberikan penjelasan apa sih supaya pemirsa semua ini mengetahui perbedaan antara secara klaster dan okupasi, sehingga mereka akan paham seperti apa sih pelatihan yang ada di BPLK Bekasi ini terkait dengan otomasi, ataukah secara klaster ataukah secara okupasi. Untuk itu silakan secara singkat aja Bapak narasumber, monggo. Ya, terima kasih Pak moderatornya. Jadi apa sih perbedaan daripada klaster itu dan okupasi itu ya? Nah, okupasi itu berarti menyatakan sebuah jabatan ya, jabatan yang sudah ditetapkan di dalam, yang tertuang di dalam KKNE. Apakah dia ahli, apakah dia operator, apakah dia itu teknisi. Nah, dan itu sudah bagian yang melekat pada KKNE. Nah, sedangkan klaster itu adalah sebuah program yang belum kita dapatkan di KKNI, tetapi kita bentuk dengan mengambil unit-unit kompetensi dari SKKNI menjadikan satu sebuah program. Nah, kalau di KKNI itu tidak bisa kita lagi robah-robah, atau kita tidak bisa lagi mengambil unit kompetensi yang ada di SKKNI kita masukkan di dalam program itu, karena di KKNI itu sudah jelas karena dia merupakan jabatan. Nah, sedangkan di klaster itu adalah unit-unit kompetensi dari tempat yang lain kita ambil, kita buat menjadi sebuah program. Gitu Pak, menurut saya, menurut masalah klaster dan okupasi. Terima kasih Pak moderator. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita gali terkait dengan otomasi pada hari ini, karena waktulah yang membatasi kita. Untuk itu saya akan menyimpulkan beberapa hal terkait dengan pelatihan otomasi sendiri. Yang pertama adalah di kami, otomasi di BPLK Bekasi ini ada beberapa hal, misalnya contohnya adalah 4.0, instrumen kontrol, atau yang sekarang kita bikin program juga adalah industrial manufacturing system. Jadi beberapa banyak materi yang kita pelajari di sini dari hulu sampai hilir, sehingga teman-teman atau Bapak Ibu semua pemirsa yang mempunyai misalnya ponakan, anak atau apa, bisa masuk ke sini untuk mengikuti pelatihan tersebut. Karena pada dasarnya satu kata kuncinya adalah tidak buta warna. Kata kuncinya seperti itu. Sehingga kita bisa diikuti. Ada istilah mengatakan semua ilmu bisa dipelajari, yang penting ada niat dan kemauan. Itu yang pertama. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan beberapa hal tentang otomasi tadi, kami free. Bisa Bapak Ibu semua bergabung di kejuruan elektronika khususnya yang ada di BPLK Bekasi untuk mengikuti atau mengikuti pelatihan yang ada di BPLK Bekasi, terutama yang otomasi. Mengingat ke depan pertantangan 4.0 itu menjadi suatu hal yang pokok, mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan itu adalah hukumnya adalah pasti ada, dan hukumnya adalah wajib. Untuk itu, sebelum mengakhiri sesi pada hari ini, saya kembalikan ke Bu Adina. Ada sebuah istilah mengatakan setelah hujan lebat pasti ada pelangi. Besar harapan kami setelah acara ini akan memberikan warna baru buat kita semua, sehingga warna-warna baru ini adalah membuka cara pandang kita, paradigma kita tentang apa yang dimaksud dengan otomasi, sehingga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang lebih paham akan lebih paham. Untuk itu, saya atas nama pribadi sebagai moderator dan para narasumber yang ada di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Untuk itu, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Adetina. Silakan.
Baik, terima kasih banyak Pak Suyanta dan juga Bapak Barita Matupan, Nababan ST, kemudian Bapak Yuryadi, FEH ST MSI. Luar biasa saya melihat dari workshop ini memang BBPLK Bekasi itu sudah memfasilitasi berbagai pelatihan yang luar biasa ya Pak bagi masyarakat ya Pak, dan memang ini tidak dipungut biaya ya Pak, luar biasa. Dan jadi mungkin untuk memfasilitasi 4.0 memang harus ada improvement ya Pak ya, untuk berbagai pelatihan. Baik kalau gitu Pak Suyanta dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya, sahabat PFN juga yang sudah belajar workshop di sesi ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua yang sudah kita jalani hari ini dan kemarin bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa besok akan tetap masih ada sesi workshop dengan tema pelatihan animasi dari BBPLK Bekasi pada pukul 15 sampai dengan kurang lebih pukul 17. Dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan Perum PFN silakan mengikuti semua rangkaian acara Vital Voices Festival melalui sosial media PFN di @pfn.co.id dan juga bisa mendaftarkan melalui link yang sudah akan disebarluaskan oleh tim panitia. Acara ini mungkin kami tutup ya Pak secara resmi untuk session hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak para pemateri dan juga Bapak Suyanta. Semoga ke depan bisa dapat berkontribusi dengan baik lagi ya Pak dan bermanfaat semua yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya mungkin belum lengkap kalau kita tidak melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk semua partisipan bisa mengaktifkan videonya untuk kita lakukan sesi pertama foto. Silakan. Aba-aba akan saya mulai pada hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk rekan-rekan dari BBPLK Bekasi. Sampai ketemu di sesi workshop selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.